Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa adaban fiddin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Wa ma'lumun anna maqsudas shaumi al-khawa'u wa kasrul hawa. Litaqwan nafsu ala taqwa. Ini sama-sama takwa, tapi yang satunya fi'il, yang satunya isim. Qawiya yaqwa. Qawiya ya karena muannas jadi takwa. Wa ma'lumun, kita tahu bersama, sudah diketahui, anna maqsadas shaumi al-khawa. Puasa itu tujuannya apa? Mengosongkan perut. Mengosongkan perut, berarti kalau bukanya itu berlebihan, itu bertentangan dengan tujuan dari mengosongkan perut. Tujuannya itu mengosong al-khawa al-faragh, mengosongkan perut. Wa kasrul hawa, yaitu melemahkan hawa nafsu. Orang kalau lapar, hawa nafsunya itu cenderung melemah. Kenapa hawa nafsu dilemahkan, perutnya dikosongkan? Tujuannya litaqwa an-nafsu ala taqwa. Supaya nafsu itu artinya bermacam-macam. Kadang artinya al-qalb, hati. Kadang artinya adalah jiwa raga ini. Kadang artinya ruh, nyawa. Litaqwan nafsu ala taqwa, supaya hati ini bisa kuat untuk meraih ketakwaan, untuk naik ke makom ketakwaan. Kalau hawa nafsu itu kuat, setan jadi kuat. Nah, hati itu untuk mendaki ke makom takwa berat. Wa idza dafa'atil ma'idatu al-ma'idatu min dhahwati naharin ilal aisya'i hatta hajat sahwatuha fa idza dufi'at al-ma'idatu. Kalau ditahan, perut itu ditahan, maksudnya tidak makan. Perut ditahan, tidak makan dari siang sampai sore, sampai malam. Karena ditahan, maka nafsu makan itu meningkat, ya kan? Ketika malam hari, hatta hajat syahwatuha. Karena itu kayak jadi sesuatu yang ditahan, kemudian tiba waktunya dia semakin kuat, keinginannya untuk makan itu kan jadi semakin kuat karena lapar, ya kan? Hatta hajat sahwa wa qawiyat raghbatuha, keinginannya menguat. Summa ut'imat minal ladzati wa usbi'at. Kemudian waktu buka itu waktu buka diberi makan dengan berbagai kenikmatan, diberi makan dan dikenyangkan dengan makanan-makanan yang enak. Zadat ladzatuha wa tadha'afat quwwatuha, maka dia pun jadi semakin kuat, nafsunya semakin kuat. Kenapa perut itu dikosongkan? Supaya hawa nafsu itu melemah. Jadi ketika dia ditahan, kemudian keinginan makannya kuat, kemudian diberi makanan yang sangat banyak, maka
fungsi kelaparan yang untuk melemahkan hawa nafsu itu pada waktu malam itu menjadi berlipat ganda, kuat. Wa tadha'afat quwwatuha, berlipat ganda kekuatannya. Wa ba'asa minas syahawati ma'asaha kanat raqidatan law turikat ala adatnya. Bangkitlah syahwatnya yang seandainya kalau dia nggak berpuasa itu standar-standar aja. Kalau misalkan dari nggak puasa dia makannya juga biasa, kan syahwatnya biasa. Tapi ini seperti sesuatu yang ditahan, kemudian sampai memuncak, kemudian diberi kelonggaran secara los. Maka seperti apa namanya, harimau dilaparkan, habis itu dikasih makanan, pasti dia semakin ganas. Tuh, gitu. Kalau padahal kalau dibiarkan, misalkan nggak dipuasakan, dia makannya akan biasa-biasa saja. Hawa nafsu itu ketika dibikin lapar supaya melemah. Tapi kalau terus kemudian waktu berbuka itu diberi apa namanya makanan yang berlebihan, maka ibaratnya dia itu ditahan keinginannya, kemudian ketika pada waktunya diberi secara berlipat ganda, maka nafsu itu, syahwat itu akan berlipat ganda, lebih merah. Faruhus shaumi wa sirruhu tad'iful quwa. Sebenarnya tujuan inti atau rahasia dari puasa itu adalah apa? Tad'iful quwa, melemahkan kekuatan. Kenapa kekuatan itu dilemahkan? Allati hiya wasailus syaitan. Kekuatan itu merupakan dijadikan alat oleh setan fil audi ilas surur, untuk berbuat kejahatan. Wala yahsul dzalika illa bitaklil. Tidak terwujud hal itu, melemahkan setan itu, kecuali dengan cara mempersedikit. Sedikit makan, maka harapannya yang lemah itu sebenarnya diri kita. Kita lemah, tapi dengan lemahnya kita, nafsu jadi lemah. Ketika nafsu itu lemah, setan jadi lemah. Wahwa ayyakula aklatahul lati kana yakuluha kulla lailatin law lam yasum. Yaitu hendaknya malam itu dia makannya seperti pada bulan puasa. Kalau malam bulan puasa tidak puasa itu makannya kayak apa? Ya kalau puasa itu kira-kira ya sama aja gitu. Jangan terus kemudian dijamak. Kalau dijamak kan berarti tujuan puasa nggak ada. Apalagi selain dijamak, kemudian dilipat gandakan. Biaya makan 1 bulan puasa sama dengan beberapa bulan di luar bulan puasa. Itu berarti tujuan puasa malah dibalik. Maka hendaknya supaya itu tujuan puasa itu tercapai, siang nggak makan, malam itu makannya seperti hari biasa. Nah, bisa nggak? Susah ya. Tapi kira-kira begitu. Wa fa'amma idza jama'a ma kana yaqulu dhahwatan ila ma kana yaqul. Kalau dia menjamak, nah, apa yang dia makan siang itu ila ma kana yaqulu lailan, dia jamak dengan waktu makan malam. Jadi porsi makan malamnya diakhirkan untuk makan siangnya dijamak dan makan malam. Lam yantafi bisaumihi. Dia tidak akan dapat manfaat dari puasanya. Paling enggak dia tidak dapat asrornya. Nah, yang kita bahas ini apa? Asrornya. Lam yantafi bisaumihi. Bal minal adabi alla yuksiron nauma bin nahar. Bahkan termasuk adab puasa itu sebaiknya jangan banyak tidur siangnya. Supaya dia merasakan lapar itu. Hatta yuhissa bil ju'i wal atasi, supaya dia merasakan itu rasa lapar dan haus itu. Kalau kamu tidur kamu nggak merasakan. Nah, kamu kalau kita merasakan haus dan lapar itu
Ibaratnya kamu mengasah mental kamu untuk dapat mengalahkan hawa nafsu di luar puasa Ramadan. Karena apa? Hawa nafsu dan setan itu biasanya menjebak kamu, merayu-rayu kamu dengan makanan, dengan sesuatu yang kenikmatan. Dan kalau kamu sudah biasa susah, kamu tidak mudah diiming-imingi setan. Maka sebaiknya siang itu jangan banyak tidur, kamu rasakan betul tuh lapar, haus, lemes, itu kamu rasakan. Nah, inilah puasa. Inilah yang dapat memisahkan setan. Kalau itu kamu biasa, maka itu akan lebih memudahkan kamu untuk melawan setan. Wa yastas'iru du'fal quwa, supaya dia merasakan betul lemas, fayasfu inda dzalika qalbuhu. Memang dia orang itu tersebut hatinya menjadi jernih. Manusia itu kenapa hatinya kotor? Karena hawa nafsu. Kok orang itu buta dibilang? Kita ini kan nggak merasa buta ya kan? Padahal hati kita ada yang buta. Kenapa kok dibilang buta? Buta itu tidak melihat sesuatu sebagai mestinya. Ya kan? Kalau kita melihat, kalau kita melihat kotoran ayam itu sebagai coklat, makanan coklat itu berarti buta. Benar nggak? Benar nggak? Seperti itu kira-kira buta itu. Nah, apa sebenarnya bandingannya? Mestinya amal soleh itu adalah kenikmatan, karena amal soleh itu adalah surga. Tapi kita melihat amal soleh itu kan kayak obat ya kan? Atau lebih parah lagi kalau dianggap racun. Kalau obat itu masih mending kan, dia mau makan tapi agak merengut ya kan? Tapi kalau dianggap musuh, itu sudah dianggap racun, itu lebih butanya berlipat-lipat. Maka pada hari kiamat disebutkan fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kami bukakan, kamu lihat amal soleh itu adalah kenikmatan. Maka hati dengan begitu fayasfu inda dzalika qalbu, hatinya menjadi jernih. Karena apa? Terbuka itu kalabal rona ala qulubihim makanu yaksib. Hati itu terkotori dengan apa? Amalan-amalan kemaksiatan. Apa yang kita lakukan itu mengotori hati. Kalau kotor hatinya tidak bisa melihat sesuatu. Kayak kita lihat kaca ini, kalau ini kaca ini kotor, nggak kelihatan yang di luar ya kan? Berbeda bersih, kelihatan. Nah, ketika berbuat maksiat itu ada debu-debu gitu. Terus seminggu, 2 minggu, nggak pernah dibersihkan. Setahun misalnya, lama-lama kelihatan. Ya kan? Kalabal rona ala qulubihim makanu yaksib. Atau dalam lebih parah lagi, kauzulumatin fi bahrin lujjin. Seperti kegelapan di dalam lautan yang dalam. Yaghshahu maujun. Laut dalam berombak. Min fauqihi mauj. Ombak, di atasnya ombak. Min fauqihi sahab. Di atasnya ada awan, gelap. Jadi zulumatun ba'duha fauqa. Idza akhraja yadahu lam yakat yarah. Dia keluarkan tangannya sendiri enggak kelihatan. Zulumatin ba'duha fauqa. Kegelapan di atas kegelapan. Tapi orang itu kalau buta, dia nggak mengaku buta. Kita ini ada yang buta sebenarnya hati kita, tapi kita nggak mengaku buta. Kenapa? Maka pernah dengar apa itu? Kisahnya Bahlul sama Harun Ar-Rasyid. Ya. Bahlul. Ini di dalam kitab para ulama ada namanya, mungkin Imam Az-Zahabi menyebutkan juga dalam kitab ini, atau disebutkan dalam Uqalaul Majanin. Uqalaul Majanin ini orang-orang gila yang waras, kira-kira artinya. Harun Ar-Rasyid yang terkenal ya kan. Kalau kita kenalnya di cerita Abu Nawas, tapi paling tidak Harun Ar-Rasyid ini terkenal di dalam apa namanya? Khalifah Abbasiyah. Dia bilang pengen ketemu Majun. Bahlul ini
ya seorang ulama tapi dia agak aneh gitu. Dia tidurnya di kuburan. Makanya dia tanya sama Harun ar-Rasyid, saya ingin ketemu itu Bahlul. Bahlul, kamu kapan waras gitu ya. Kamu gila ini kapan sembuh gitu. Ya baliknya, kamu itu loh yang gila. Kamu itu kapan sadar, kamu yang sembuh itu kapan? Loh, yang gila kamu apa saya? Loh, kamulah yang gila, kata Bahlul ya kan. Saya yang waras, kok bisa? Kamu tahu itu kan, dunia ini kan fana, ya kan? Tapi kamu bangun, kamu tidur tiap hari. Kalau saya ini kan tidur di kuburan, saya tahu ini akan yang abadi dan kekal. Sekarang yang gila saya apa kamu? Benar juga kamu katanya. Nah, kita itu kira-kira seperti itu ya kan? Kita itu kan kira-kira begitu. Jadi kira-kira sebenarnya kita ini tertutup muka kita, apa namanya, mata hati kita, tapi itu yang nggak sadar. Sampai ya udah saya kasih nasihat tambahan. Cukup kamu kalau kamu mau benar pasti Al-Qur'an itu udah cukup menasihati kamu. Kalau kamu nggak benar dinasihatin Al-Qur'an aja nggak bermanfaat, saya kasih nasihati nggak akan bermanfaat. Fabi ayyi haditsin ba'dahu. Nah, kira-kira gitu. Itu saya hanya menggambarkan saja bahwa kadang kita ini buta hati kita. Tapi yang kita lihat orang lain buta, karena kita nggak sadar. Wa yastadimu fi kulli lailatin qadran min adh-dha'fi hatta yakhifa alaihi tahajjuduhu wa auraduhu. Hendaknya lapar itu ya dipelihara sedikit, diperpanjang sedikitlah pada malam hari itu. Jangan setelah malam itu lapar kemudian dibalik sampai kenyang sampai susah berdiri, susah sholat. Tapi hendaknya lapar itu hendaknya dipelihara sedikit, sebelah malam itu makan ya agak lapar gitu. Ini kita susah ya kan, kita kan nggak seperti ini ya kan. Hatta ya, kenapa begitu? Hatta yakhifa alaihi tahajjuduhu wa auraduhu, supaya tahajud dan wiridnya itu kita mudah. Fa'asa syaitan ay alla yahuma ala qalbihi, supaya setan itu tidak berkerumun di dalam hati kita. Hati kita dikerumuni, dikeroyakin setan kayak kira-kira banyak gula kemudian dikerumuni semut. Hati kita ini banyak apa? Banyak pikiran-pikiran duniawi, banyak pikiran hawa nafsu, kemudian apa? Setannya itu berkerumun. Kalau berkerumun tertutup hati kita. Fayang tuh, kalau itu sudah tidak, setan itu tidak berkerumun di dalam hatinya, fayang duru ila malakutis sama. Bisa melihat kekuasaan Allah di langit. Awalam yang duru fi malakutis samawati wal ardi wa an asa ayyakuna qadik taraba ajaluh. Udah apa loh? Surat Al-A'raf. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal yakuna minal muqin. Al-A'raf. Tapi hati ini kalau hati ini dikerumuni setan, dia lihat langit, dia lihat. Emang langit kenapa? Kamu lihat langit, lihat orang kok liatin nongkrong pagi lihat langit, mungkin kamu lihat ini paling sudah nggak kerasan di pondok ini, ya kan? Ada Rasulullah kalau bangun tidur itu lihat langit, kemudian lihat apa namanya, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilaf, ya kan? Kamu udah hafal semua tuh. Melihat kekuasaan Allah di langit. Walailatul Qadri, ini kaitannya dengan bulan Ramadan, itu ada namanya Lailatul Qadar. Ibaratun anil Lailatul Qadar itu ada maknanya Lailatul Qadar, artinya malam ditetapkannya takdir, atau Lailatul Syaraf, malam yang mulia. Karena dilipat gandakan. Amalan itu. Khairun min alfi syahr, atau Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Takdir itu ada namanya takdir azali di Lauhul Mahfuz sana, ada takdir waktu mitsaq, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum alastu birabbikum.
Terus ada namanya takdir hauli, tahunan, yaitu malam Lailatul Qadar itu ditetapkan takdir. Terus ada takdir umri, umuran masing-masing orang itu ketika belum takdir, sebelum lahir di dalam perut ibunya, fayuk tabu ajaluhu wa amaluhu wa sa'irun an syaqiyun dan seterusnya. Itu takdir. Ada takdir yaumi, kulla yaumin huwa fi sya'n. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu, pada Lailatul Qadar itu ditetapkan takdir. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun, malaikat Jibril dengan membawa ketetapan takdir 1 tahun. Nasib kita 1 tahun diturunkan pada malam itu, maka hendaknya fayang yang kasifu fiha syai'un minal malakut. Kadang dia bisa dapat bocoran dari takdir itu kalau hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, dia kadang mendapatkan bocoran takdir itu. Maka di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu katakan itu termasuk apa namanya? Karomah ya. Kasyaf itu. Ini kan fayang kasifu, yang kasih ingkasafa itu apa? Infa'ala dari kasafa. Kasafa yaksifu, kasaftuhu fangkasafa, ya kan? Siapa kan? Sorof kan? Tersingkap itu berarti sesuatu yang tertutup. Tutup itu gaib, tertutup, kemudian terbuka bagi dia. Itu memungkinkan untuk disingkap dari orang-orang yang beriman atau hamba Allah yang dikehendaki. Al-kasfu inkisaf itu terbukanya sebagian rahasia Allah itu dengan cara al-kasaf. Kasaf itu bisa dengan ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Seperti Fir'aun itu mimpi, ya kan? Mimpi kerajaannya terbakar dari api yang melahap ke kerajaannya, ya kan? Juga 2 kawan penjaranya Nabi Yusuf. Saya melihat roti, dan dia makan burung. Khubzan ta'kulut tayru min. Rajanya juga melihat sab'a baqarat. Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kul. Wa inni arani ahmilu a'siru khamra. Yang satu al-kasf, membuka sesuatu yang belum terjadi, terbuka oleh seseorang dengan karena dari pada malam Lailatul Qadar itu malam ditetapkannya takdir. Kalau hati orang itu bersih, bisa jadi dia mendapatkan bocoran-bocoran itu dengan cara yang sah. Karena ada yang cara yang nggak sah. Seperti setan, ilaman istaraqas sam'a fa'atba'ahu sihabun. Ya kan, ada setan itu juga menciri-ciri takdir. Ya bocorkan kepada dukun dan adapun orang yang beriman kadang dengan ilham, seperti yang Allah ilhamkan kepada ibunya Musa. Wa auhayna ilaihi anirdi'i. Nabi Musa, ibunya Nabi Musa itu kan bukan nabi, ya kan? Nggak dapat wahyu. Tapi wa auhayna, meskipun bahasanya wahyu, tapi ini secara istilahan bukan wahyu seperti para nabi. Tapi itu adalah yang diwahyukan kepada ibunya Musa, kamu susui aja, fa in khifti, kalau kamu takut, fa alqihi fil yam, kamu buang ke sungai. Dan itu banyak dihadapkan oleh para al-kasaf, bisa dengan cara hawatif istilahnya kalau para ulama, sama mendengar
suara-suara. Di dalam hadis disebutkan bahwa ada seseorang itu, pernah dengar nggak? Ada seseorang disebutkan dalam hadis itu lihat awan itu ada suaranya. Kamu sirami itu kebunnya si fulan. Disebut namanya itu. Cuman dalam hadis itu cuma disebut fulan aja kayaknya. Kemudian orang itu kok ada suara pada awan ini suruh. Kemudian diikuti awan itu turun ke tempatnya fulan itu. Dia tanya, kamu siapa namanya pemilik kebun itu? Oh, nama saya si fulan. Nama yang sama disebut oleh pada awan tadi. Dia awan itu turun ke tempatnya. Kamu kok bisa istimewa gitu? Yang lain nggak dapat pengairan irigasi, kamu dapat dari langit. Kenapa? Oh, saya ini kunci sukses dia. Yang diterima, dikabulkan oleh Allah. Dari tanah ini, dari hasil ini saya bagi 3. Sepertiga saya makan, sepertiga saya buat merawat tanaman, sepertiga saya sedekahkan. Sama juga zaman Nabi itu ketika Rasulullah wafat, Ibunda Aisyah bercerita Rasulullah wafat itu orang bingung. Rasulullah itu mau dikubur, mau dimandikan tanpa pakaian atau pakaiannya dibiarkan. Kalau orang biasanya kita mandikan tanpa pakaian. Rasulullah ini kita mandikan pakai pakaian apa enggak? Orang pada bingung, kata Ibunda Aisyah. Kemudian ketika orang bingung itu semua akhirnya tertunduk dan tertidur. Dagunya menempel di dadanya. Ketika semuanya tertidur keluar suara. Igsilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala siyabihi. Mandikan Rasulullah dengan pakaiannya. Kemudian setelah itu suara itu selesai, orang pada bangun kemudian langsung dan seterusnya. Bisa al-firasa itaku firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ibnu Taimiyah itu bisa mengetahui murid-muridnya apa yang dia dari wajahnya, dari matanya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, oleh muridnya beliau. Walailatul qadri ibaratun anil lailatil lati yang kashifu fiha syai'un minal malakut. Lailatul Qadar, malam ditetapkannya takdir atau malam kemuliaan. Malam itu adalah kesempatan di situ disingkap sebagian dari kekuasaan Allah. Memang segala sesuatu ini takdir dan kudrat dan iradat Allah. Semua yang terjadi itu kan dari takdir dan yang menunjukkan iradah Allah. Kita ini nggak akan seperti ini kalau tidak ada iradah Allah. Allah memang menghendaki kita seperti ini. Ada melakukan kegiatan ini. Saya seperti ini, kamu seperti itu, kita semua seperti ini, semuanya adalah tidak keluar dari masyiah dan iradah. Sekaligus kudrah Allah. Bisa menjadikan kita semuanya seperti itu kudrah. Dan itu kudrah iradah itu adalah termasuk mulk, kekuasaan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini maksudnya apa? Dan kaitannya dengan puasa, tahajud, lapar dan semuanya itu supaya hati kita itu bersih. Kalau bersih akan melihat sesuatu yang Allah tutupi kepada orang-orang yang buta. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basaruhu alladhi yubsiru biha wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Wa huwa al-murad bi qaulihi ta'ala, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadr. Wa man ja'ala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlatan minat ta'ami fa huwa anhu mahjubun. Orang kalau
Membuat kantong, miklat itu kantong makan, sebenarnya kantong makanan untuk hewan ternak seperti apa namanya kuda itu di ininya buat bekal makanan dia. Makanya ini disebut fisodrihi. Kalau orang yang waman ya ja'ala baina qalbihi wa baina sodrihi, orang yang meletakkan makanan, kantong makanan antara hati dan apa namanya dan dadanya, dia kasih kemantongan makan. Kalau perut kita itu apa namanya penuh makanan, istilahnya kayak gitu. Antara qalb dan apa sodr kita itu ada kantong makanan perut itu. Minat ta'am fahuwa anhu mahjubun. Maka orang ini akan mahjub, tertutup. Fabasarukal yauma hadir apa kasyafna anka ghita'aka fabasarukal yauma. Atau hijab yang disebutkan itu tadi. Khatamallahu ala qulubihim ala sama'ihim ala absarihim ghishawatun walahum adun. Atau summun bukmun umyun. Atau dia melihat secara keliru, tidak kalau itu kan mending nggak bisa lihat ya kan. Kalau auqadzulumatin fi jahrin ludin itu kan nggak kelihatan. Tapi ada yang dia melihat secara keliru. Dia lihat sebenarnya itu tai ayam, tapi dia lihat coklat. Itu apa berarti? Keliru. Nah itu walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Itulah yang sebelumnya. Dia lihat panas, pasir yang panas itu dilihat apa? Air yang menyegarkan. Itu keliru ya kan? Itu hijabnya menipu itu. Waman akhlama iddatahu fala yakfihi dzalika liraf'il hijab. Tapi kalau orang itu mengosongkan perutnya saja itu juga nggak cukup untuk menyingkap hijab malam yukhli himmatahu an ghairillah. Selama dia tidak mengosongkan pikirannya dari pikiran-pikiran selain Allah. Hatinya, perutnya kosong, puasa ya kan? Tapi pikirannya wah, penuh dengan sampah. Makanan sapi atau makanan kucing atau makanan setan ya kan, maka itu nggak cukup untuk mengosongkan perutnya saja, perlu mengosongkan otaknya itu atau hatinya dari semua sampah-sampah. Malam yukhli himmatahu an ghairillahi azza wa jalla wa dzalika huwal amru kulluh. Dan itulah semua kunci semuanya itu. Pokoknya di situ kamu kalau udah dapat itu dapat kuncinya, dapat membuka, melihat segala sesuatu dan menguasai segala sesuatu. Wa mabdu'u jami'u dzalika taqlilut ta'am. Nah, langkah awalnya, landasan dasarnya adalah mempersedikit makan. Maka kalau kamu bodoh, kamu susah ngapal itu sebenarnya bukan kurang gizi kayaknya. Ya. Banyak makan, banyak jajan. Kayaknya itu. Ya. Nah, nggak usah khawatir kalau makannya itu aja. Kamu baca itu Imam Nawawi, Syekh Abdul Qadir Jailani itu makan sampah. Tapi nggak ada orang cerdas dia. Kan? Nah, jangan bilang ini nggak kurang protein, kurang lah. Dokter yang tahu itu. Ya kan? Meskipun kita itu tidak mau mengabaikan itu, tapi itu jangan jadikan alasan untuk bela-belain setan. Itu aja lah. Sepakat ya kan? Oh, kenapa malas? Wah, makanannya tempe. Kenapa ngantuk? Wah, batinjan. Taklil ta'am. Kemudian yang keenam, ayakuna qalbu badal iftar mu'allaqan multariban bainal khaufi war raja. Kalau sudah puasa, sudah selesai puasa siang itu hatinya hendaknya tergantung dan gelisah antara al khauf war raja. Khauf dan roja itu nafas setiap orang yang mendekatkan diri kepada Allah antara khauf dan roja.
Satu kalau mau tambah al-mahabbah. Mahabbatullah. Kalau enggak adalah khauf dan roja. Kenapa takut? Ibunda Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat yang bunyi walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Orang yang memberikan apa yang mereka belikan, yang diberikan kepada mereka, dan mereka itu bersedekah tapi hatinya takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Hati mereka takut. Ya Rasulullah, ini orang yang hatinya takut ini apa orang yang banyak maksiat? Takut. Enggak, mereka ini orang yang puasa, sholat, banyak amal sholat, tapi hatinya takut diterima apa enggak. Gitu. Kita puasa, setelah puasa sore hari itu ya Allah diterima apa enggak. Kalau enggak diterima, Allah itu pengasih penyayang, masa kayak segini enggak diterima. Kalau diterima kita kayaknya nggak beneran puasanya ini cengengesan, lelean gitu ya kan? Kayaknya itu khawatir, khauf dan roja. Dan itu mewarnai semua ibadahnya, bukan puasa saja sebenarnya. Innahum yusari'una fil khairati wa yad'una rabbahum raghaban wa rahaba. Innahum yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu orang-orang yang bersegera di dalam berbuat kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Berdoa itu artinya bisa dua, meminta atau beribadah. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka kalau ibadah itu dalam keadaan raghaban, berharap akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda atau diterimalah paling enggak. Atau takut nggak diterima. Atau karena nggak diterima kenapa? Karena ibadahnya tuh modus kadang itu. Kalau nggak ada orang dia nggak beribadah, atau kalau nggak dia ibadah itu bagus kalau diawasi oleh orang. Jadi sebenarnya pencitraan beribadahnya itu modus. Kan kalau modus khawatir nggak diterima ya kan? Sholat saya kalau di pondok sama di rumah bagus mana ya? Kalau bagus di rumah, nah mungkin nggak modus. Kalau bagus di pondok, di rumah nggak karu-karuan, modus mungkin. Gitu. Kalau puasa, kalau sholat imam panjang, tapi kalau sholat sendiri cepat-cepat, modus mungkin. Kira-kira. Wah, kita harus ngebut ini. Itulah saya diri karena dia tidak tahu ayub balu saumuhu fahuwa minal muqarrabin, karena dia nggak tahu apakah diterima puasanya sehingga dia termasuk al muqarrabun, au yuraddu alaihi atau tertolak fahuwa minal mamqutin, termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Atau dia ditolak puasanya sehingga waliyakun kadzalika fi akhiri kulli ibadatin yafruhu minha. Hendaknya rasa khauf dan roja itu mengiringi pada setiap ibadah, akhir ibadah, setiap ibadah yang dia lakukan. Habis sholat, habis baca Quran, kita mungkin kalau ngantuk langsung tidur ya kan. Baca Quran itu harus takut khauf dan roja, takut ini tidak diterima atau bahkan jadi, atau dia juga berharap itu dia diterima. Faqad ruya anil Hasan ibni Abil Hasan al-Basri annahu marra biqaumin wa hum yadhakun. Diriwayatkan beliau Hasan bin Abil Hasan al-Basri, Hasan al-Basri itu melewati kelompok orang ngumpul tertawa-tertawa. Faqala, kemudian dia mengatakan innallaha azza wa jalla ja'ala syahra ramadhana midmaran li khalqihi. Allah itu menjadikan Ramadan itu untuk medan perlombaan. Yastabiquna fihi li ta'atihi, berlomba untuk taat kepada Allah. Fasabaqau qaumun fafazu. Ada yang berhasil, yang sukses, yang menang sehingga mereka
sukses. Wa takhallafa aqwamun, ada yang tertinggal fakhabu, sehingga mereka gagal. Kullal ajabi lidzahikil la'ib. Sungguh aneh orang kok ketawa-ketawa bermain-main fil yaumil ladzi faza fihi sabiqun, pada saat orang pada berhasil sukses, wa khafa bil mubtilun. Orang-orang sementara yang lain gagal karena orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang sia-sia. Ama wallahi lau kasyafal ghita, demi Allah seandainya disingkap ghita. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Itu ada hari kiamat semuanya akan disingkap ghita itu. Di dunia enggak. Tapi kalau hati kita bersih bisa disingkap. Bisa melihat bahwa tai ayam itu ya tai ayam misalkan. Di dunia ini enggak. Di dunia ini ada yang hatinya tertutup. Tapi ada yang terbuka. Ama wallahi seindahnya disingkap lastaghalal muhsin bi ihsani, pasti orang yang berbuat baik itu akan sibuk dengan amalannya, akan sibuk sendiri merawat agar tetap baik. Wal musii bi isaatihi, orang yang jahat akan sibuk untuk memperbaiki keburukannya itu, memperbaiki perbuatan buruk. Aikana sururul makbuli yusghiluhu anil laib. Kebahagiaan maksudnya adalah kebahagiaan orang yang berbuat baik itu tidak menyempatkan dia untuk bermain-main. Mendapatkan kebahagiaan, diterima amalnya, itu kebahagiaannya sudah enggak melebihi bahagianya orang yang bermain-main. Main-main itu kan kadang-kadang karena stres ya kan, hidupnya beramal itu berat, stres, sekolah itu berat, harus istirahat ya kan. Makanya bermain-main. Kalau orang yang menganggap bahwa ngaji, sholat, sekolah ini adalah sebuah kenikmatan, keberhasilan yang harus dinikmati, maka tidak sempat libur. Istilahnya itu kan, istilahnya seperti itu kira-kira. Kalau hijab itu, ghita itu disingkap. Kalau kita ini kan mungkin masih kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun, maka perlu istirahat. Amal soleh juga perlu istirahat, ya kan? Kalau dosa disisip-sisipkan walaupun sambil amal soleh. Wa hasratul mardudi tasuddu alaihi babud dhahik, dan penyesalan orang yang tertolak itu akan membungkam dia untuk tertawa. Tertolak, sedihnya tertolak itu tidak sempat lagi tertawa. Wa anil Ahnaf bin Qais annahu qila lahu, diriwayatkan dari Al-Ahnaf bin Qais dikatakan kepadanya, innaka syaikhun kabir, kamu itu sudah tua sekali. Wa inna siyama yudha'ifuka, puasa itu bikin kamu lemah. Faqala inni a'udduhu u'idduhu li safarin tawilin, aku ini adalah gunakan persiapan sebagai aku anggap sebagai bekal untuk nanti perjalanan yang panjang. Wasabri ala ta'atillahi subhanahu wa sabru ala ta'atillahi subhanahu ahwanu minas sabri ala azabihi. Bersabar untuk melaksanakan perintah Allah itu lebih ringan daripada bersabar di neraka jahanam. Isbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Innama tujzauna ma kuntum. Nanti di akhirat itu sabar apa enggak sabar tidak ada gunanya. Sebaiknya di sini sabar. Fama asbarahu malan nar. Orang yang paling penyabar itu apa? Allah sampai puji kalimatnya itu. Fama asbarahu malan. Orang kalau mampu bersabar di neraka itu sudah alangkah sabarnya orang itu. Fahadhihi al ma'anil batinah. Inilah fisaum. Inilah makna-makna batin, makna-makna tersembunyi atau asror, rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam puasa. Wal insanu rutbatuhu fauqa rutbatil bahaim. Manusia itu derajatnya melebihi dari derajat bahaim. Bahaim jamaah dari bahima, binatang ternak. Mulai kakal an'ami balhum adallu. Liqudratihi binuril akli ala kasri syahwatihi. Apa kelebihan manusia daripada binatang? Karena dia punya akal yang dapat dia gunakan untuk mengalahkan hawa nafsunya. Kalau binatang dia nggak punya akal.
Dikasih hawa nafsu, nggak kasih akal. Ya dia punya nafsu ya dia lakukan aja. Manusia punya akal untuk mengendalikan hawa nafsunya. Wadu narut batil malaikah, tapi di bawah derajat malaikat listilah isyahawati alaihi. Nah, malaikat nggak punya syahwat, nggak usah nafsu, manusia punya syahwat. Wa kaunuhu mubtalan bin mujahadatiha. Tapi manusia, karena manusia itu diuji untuk berjuang melawan hawa nafsu, malaikat enggak. In hatta ila asfalil. Fakullaman hamaka fi syahawati in hatta ila asfalis safilin. Setiap kali orang itu tenggelam di dalam hawa nafsunya, maka dia terjun ke tingkatan yang terendah, derajat paling rendah, paling hina. Wal tahaqqa bi ghimari al-bahai, maka dia akan sederajat dengan binatang. Dia akan sederajat dengan binatang. Wa kullama qama asyahawati irtafa'a ila a'lal 'illiyin. Setiap kali dia dapat mengendalikan, merendahkan, menundukkan hawa nafsunya, syahwatnya, maka dia akan naik derajatnya ke a'lal 'illiyin, tingkatan yang paling tinggi. Wal tahaqqa bi ufuqil malaikah. Dia akan bergabung dengan jajaran para malaikat. Wal malaikatu al muqarrabun minallahi azza wa jalla. Wal malaikatu muqarrabuna minallahi azza wa jalla. Dan malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqtadi bihim, dan orang-orang yang dekat dengan, yang mengikuti malaikat, yang akhirnya meneladani malaikat, wa yatashabbahu bi akhlaqihim, dan meniru-niru akhlak malaikat, yaqrubu minallahi azza wa jalla ka qurbihim, maka dia juga akan mendekat kepada Allah sebagaimana dekatnya malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syabiha minal qaribi qaribun, karena orang yang menyerupakan diri dengan yang dekat kepada Allah, maka dia juga dekat kepada Allah. Orang yang meniru-niru makhluk yang dekat dengan Allah, maka dia juga dekat kepada Allah. Walaisal kubru sama bil makan, sama bukan suma ya, huna maksudnya, huna atau hunaka. Maksudnya kedekatan diri bukan kedekatan tempat. Bal bis sifat, tapi kedekatan sifat. Allah itu baik, semakin kita itu baik, maka semakin mendekati kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Semakin jauh kita dari kebaikan, berarti semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Semakin kita jamil, maka semakin dicintai oleh Allah. Yang paling penting itu jamil qalbi ya, jamalul qalbi. Laisal jamalu fi aswabin tuzayyinuna, halakinal jamala jamalul ilmi wal adabi. Bukan banyak ya, bukan orang yang cantik itu bukan orang yang sering berdandan. Halakinal jamala jamilul ilmi wal adabi. Orang kalau cantik tapi perilakunya itu menyebalkan, bikin sebel. Orang tambah cantik tambah menyebalkan. Modus. Apalagi bodoh ya kan. Kak, termasuk Rahman, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man bisama. Maka kedekatan itu kedekatan sifat. Ya Allah itu Ar-Rahman, maka Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Nah, innallaha hayyun, Allah itu maha malu, punya sifat malu. Makanya al-haya'u minal iman. As-sabur, Allah punya sifat as-sabur. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah juga suka sama orang-orang yang sabar. Maka kedekatan ini adalah walaisal qurbu sama bil makan bal bisifat. Wa idza kana hadza sirru shaumi inda arbabil albab. Kalau ini seperti ini kunci atau rahasia puasa itu menurut orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal itu ya, seperti ini kunci puasa, inti puasa. Wa ashabul qulub, orang yang punya hati, fa ayu jadwali ta'khiri aklatin. Apa gunanya mengakhirkan jadwal makan? Wa jama' aklateni dalam sapi dijamak. Salat apa makannya? Makannya dijamak yang sama saja. Kalau jamaknya kosor ya masih mending ya kan?
jamaknya komplit. Bahkan tanduk, ya kan? Bukan hanya komplit, nah, ada banyak imbuhannya, banyak nawafilnya. Ma'al inhimaki fi syahawat al-ukhar. Tapi juga selain juga itu, selain makannya sudah dijamak, bahkan diimbui, masih juga tidak puasa dari hawa nafsu. Dia malah bersenang-senang dari tulan nahar. Siang apa manfaatnya sepanjang siang? Siang puasa makan doang, tapi maksiat. Apa gunanya? Walau kana limitslihi jadwa, kalau yang seperti ini ada manfaatnya, fa ayyu ma'nan liqauli sallallahu. Lalu apa gunanya Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal atas. Lalu apa gunanya Rasulullah mengatakan, mengingatkan banyak orang yang puasa itu tidak dapat apa-apa selain haus dan lapar. Walihada qala Abu Darda, oleh karena itu mengatakan, ya habadha yaumal akyasi naumul akyasi wa fitruhum. Alangkah baiknya ini orang-orang yang cerdas, al-akyas al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima badal. Wah, ada hafal semua ya kan? Tinggal praktek aja ini. Naumul akyas, orang cerdas itu tidurnya aja kadang berpahala. Wa fitrum, enggak puasa berpahala. Kok bisa? Kadang orang itu Ramadan puasa tapi dapat dosa. Ada Ramadan tuh enggak puasa tapi dosa pahalanya besar. Kenapa? Habasahumul uzr. Rasulullah SAW bersabda pada saat mau perang. Perang itu pahalanya la ghadwatun fi sabilillah uraha khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi pada saat perang itu Rasulullah berangkat di perjalanan 1 bulan perjalanan. Inna fil madinati rijalan, di Madinah ini ada orang-orang yang nggak ikut berangkat kita. Masir tu masiran wala kata tumwadian illa ma'akum. Mereka itu, tapi setiap kali kamu melewati satu lembah atau satu jarak, mereka bersama kamu, atau dalam riwayat yang disebut sarokakumul fil ajr, la sarokukum fil ajr. Mereka itu pahalanya sama dengan kalian, padahal mereka tidur-tiduran di rumah. Kalian capek-capek. Kenapa? Habasahumul udhr. Mereka terhalang oleh udur. Dalam riwayat ini disebutkan habasahumul marad, sakit. Maka ini disebutkan alangkah bagusnya, alangkah beruntungnya alangkah indahnya tidurnya orang-orang yang cerdas dan tidak puasa. Fitr itu baik kebalikan dari saum. Sudah nggak puasa, sudah tidur, pahalanya lebih banyak daripada yang puasa. Karena sebagian orang yang berpuasa itu laisa lahu min saumihi illa al-ju' wal atas. Tapi jangan jadikan alasan ya. Ini hanya untuk membandingkan kualitas. Bagaimana orang-orang yang cerdas itu tidak merendahkan, menganggap rendah puasanya orang-orang yang dungu, orang-orang yang kelihatannya malam nggak tidur, tapi mereka itu kadang semakin rajin sholat, semakin dia sombong. Walidhirwati waladharwatu waladharratun min dawi yakinin wa taqwa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ibadatu man minal ibadatan minal muhtarin. Satu satu darah saja, satu debu, satu amalan yang besarnya seperti debu yang diamalkan oleh orang yang yakin, punya mahabbah, khauf, roja kepada Allah yang tinggi, dewa taqwa, afdal wa arjah, lebih utama, lebih berat min amsalil jibal, daripada ibadah sebesar gunung yang dilakukan oleh al-muhtarin, orang-orang yang tertipu. Tertipu itu sepertinya rajin ibadah, merasa dekat kepada Allah, tapi dia semakin merendahkan hamba-hamba Allah. Tahkiruna sholatakum ma'a sholati.
Asiyamakum asiyami wa qira'atakum asaratim yakhrujuna minal islami kama yakhruju sahmu minar amiyah. Saya nggak jelaskan ini soalnya telah habis waktunya ya kan. Tuh tinggal 3 menit. Walidzalika qala ba'dul ulama kamin shaimin muftirin wa kamin muftirin shaimun. Berapa banyak sekali orang yang kelihatannya puasa tapi sebenarnya nggak puasa. Banyak sekali orang yang tidak puasa tapi sebenarnya puasa. Ya, kira-kira penjelasannya seperti yang sudah jelaskan tadi. Wal muftiru shaimu huwal ladzi yahfadzu jawarihahu 'anil athami wa yakulu wa yashrab. Orang yang tidak puasa tapi sebenarnya tidak puasa, al muftiru shaim, orang yang sebenarnya puasa tapi tidak puasa, atau orang yang tidak puasa tapi sebenarnya puasa, itu adalah yahfadzu jawarihahu, yang menjaga, memuasakan anggota badannya dari dosa. Wa yakulu wa yashrab, sementara dia makan dan minum, habasahumul marad, karena sakit, atau habasahumul uzur, karena uzur. Wa shaim, orang yang puasa, shaimul muftir, orang yang kelihatan puasa tapi sebenarnya enggak puasa, itu apa? Huwallazi yaju' wa ya'tisu wa yutliku jawarihahu. Orang yang kelihatannya puasa tapi enggak puasa itu adalah orang yang haus, lapar, tapi dia tidak memuasakan anggota badannya dari dosa. Melepaskan, yutliku itu membiarkan, melepaskan, memerdekakan. Wa man fahima makna shaumi wa sirrahu alima anna masala man kafa 'anil akli wal jima'i wa aftara bi mukhalatatil asam. Orang yang memahami makna shaum ini, rahasia puasa ini, maka dia akan memahami bahwa permisalan orang yang berpuasa tidak makan, tidak jima, tapi dia berbuat wa aftara, kemudian tapi dia tidak puasa dari dosa. Kaman masaha ala udwin min a'dha'ihi fil wudu'i thalatha marrat. Seperti orang yang kalau berwudu itu kalau tidak dibasuh, istilahnya cuma di tanganmu basah dilap gini, itu tidak sah. Kan? Iksulu wujuhakum aidin. Kalau di tangan dibasahi, dilap, ini tidak sah wudunya. Tapi dia lakukan 3 kali itu sunnah. Tapi sebenarnya tidak sah pun dibikin 3 kali. Tapi tetap enggak sah. Faqad wa faqa fi dzahir al adat. Sepertinya secara zahir dia itu sesuai sunnah 3 kali, ya kan? Ila annahu tarakal muhimma wa huwal ghuslu. Tapi sebenarnya dia meninggalkan sesuatu yang lebih penting, yaitu al ghuslu, menyiram, membasuh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum alal marafiq. Perintahnya itu faghsilu. Kalau cuman al-mashu menurut mayoritas ulama enggak sah. Kamu tangannya dibasahi, dilapkan. Itu enggak sah. Walaupun 3 kali. 3 kali sunnah, tapi yang wajib enggak kamu penuhi. Enggak sah. Itu sama dengan seperti itu. Seperti orang yang puasa dari makan minum tapi enggak puasa dari kata beliau ini ya. Wa mathalu man aftara bil akli wa shoma bi jawarihi 'anil makarihi kaman ghassala a'dahu marratan. Orang yang aftara bil akli, dia tidak puasa, makan berarti. Wa shoma bi jawarihi, tapi dia puasakan anggota badannya dari dosa. 'Anil makafaman kaman ghassala a'dahu marratan. Seperti orang yang berwudu tapi dia basuh tapi cuma sekali. Sah, dapat pahala. Walaupun cuma sekali. Fa sholatuhu mutaqabbalatun insyaallah. Salatnya pun sah li ahkamihil asli, karena puasanya karena wudunya sah. Kalau yang cuma dianu itu tidak sah. Wa intarakal fadla, meskipun dia tidak mengamalkan yang sunnah. Wa mathalu man jama'a bainahuma kaman ghassala kulla udwin thalath marrat fa jama'a bainal asli wal fadli wa huwal kamal. Adapun orang yang melakukannya, dia memuasakan puasa dari makan dan minum dan puasa dari dosa, itu seperti orang yang membasuh dan 3 kali. Dia basuh itu pun 3 kali. Jadi dia fajama'a bainal asli wal fadli wa huwal kamal. Sehingga dia mendapatkan hukum asalnya, mendapatkan pahala imbuhannya, dan itulah yang sempurna. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, inna shauma amanatun falyahfaz ahadukum amanatahu.
Puasa itu adalah amanat, titipan, maka hendaknya dia jaga amanah dan titipan itu. Wa qala walamma ta'ala qaulahu azza wa jalla, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah itu memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada pemiliknya, wa da'ayadahu ala sam'ihi wa basarihi. Ya. Letakkan tangannya di telinga dan matanya. Mata telinga ini adalah amanah. Kalau kamu gunakan untuk maksiat berarti kamu enggak amanah. Faqala Rasulullah mengatakan as-sam'u amanatun wal basaru amanatun. Telinga, mata itu penglihatan itu amanah. Walaula annahum min amanati shaum. Kalau bukan karena mata, telinga itu adalah amanat ibadah dalam puasa, malah dalam beribadah. Selama qala Rasulullah tidak akan mengatakan falyakul inni shaimun. Aku ini puasa. Inni auda'tu lisani li ahfadhahu fa kaifa utlikuhu bi jawabika. Lisanku ini saya tahan, saya puasakan supaya dia terjaga dari puasanya. Bagaimana saya tidak akan mungkin bikin dia berbuka dari puasanya dengan meladeni cacian kamu itu. Kalau saya ikut mencaci, saya batal puasa lisan saya. Fa idzan qad dhahara anna likulli ibadatin zahiran wa batinan. Oleh karena itu, dari sini semuanya jadi kita paham bahwa semua ibadah itu ada zahirnya, ada batinnya. Zahirnya apa? Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan amal-amal yang membatalkan puasa. Batinnya apa? Yaitu mempuasakan anggota badan semua termasuk hati dari dosa-dosa. Yang lebih dari itu semuanya apa? Mempuasakan pikiran dan hati kita dari keinginan-keinginan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzambin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.